Sahabat YKB, puji syukur kotong bisa jumpa lagi dalam acara Mari Kasegar Hati di channel YouTube YKB GKI TV. Kotong perenungan saat ini diambil dari buku Renungan Wasiat yang dipun judul Mulai dari yang Kicisa, berdasarkan Lukas pasal 13 ayat 18 sampai ayat 21. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini nih mau kasih tahu sang kotong tentang Tuhan Yesus yang kasih perumpamaan tentang kerajaan Allah tuh sama kayak biji sesawi dan ragi. Biji sesawi itu kici mau mati, terlalu halus. Tapi kalau ditabur, dia akan tumbuh jadi pohon yang tinggi lalolak. Burung-burung dong tuh akan terbang hingga di atas pohon, di atas dia pun takis-takis dong. Dan burung-burung dong tuh suka dia pun buah, berlindung di dia pun sombar. Pada waktu itu tuh pohon yang besar jadi simbol tentang kerajaan yang besar. Jadi bangsa-bangsa lain bisa datang bernaung. Nah, saudara-saudara, di sini Tuhan Yesus mau bilang, jadi anak-anak kerajaan Allah tuh atau menjadi orang beriman tuh kotong bisa mulai dari hal-hal yang kicisa, son perlu yang besar-besar. Misalnya, kotong son ingat diri sendiri, suka berbagi dengan orang yang menderita, son balas jahat dengan jahat. Sama kayak orang Kristen mula-mula tuh, dong hidup di dalam wilayah kekaisaran Romawi, dong menderita karena dianiaya, difitnah, tapi dong tetap baik. Berbagi dengan yang menderita, sonde balas jahat dengan jahat. Akhirnya orang-orang yang lihat, dong tak heran-heran. Kok kenapa orang-orang Kristen dong suka aniaya, hidup begitu, tapi dong tetap baik, dong sonde ingat diri. Akhirnya banyak orang belajar jadi anak-anak kerajaan Allah. Dong saling mempengaruhi dan semakin hari semakin bertambah banyak orang yang mau setia kepada Tuhan. Saudara-saudara, kadang-kadang kotong salah mengerti tentang biji sesawi karena kotong ingat tentang perumpamaan Tuhan Yesus yang bilang kalaupun iman si biji sesawi bisa kas pindah gunung. Jadi kotong pikir menjadi anak-anak yang setia pada Tuhan, beriman, anak-anak kerajaan Allah tuh harus bikin perkara yang besar-besar. Kalau berdoa langsung jadi semua orang tak heran-heran. Atau kalau kotong sakit berdoa son perlu minum obat sembuh. Jadi orang dong heran-heran kotong bisa kasih kesaksian. Nah, begitu tuh baik. Tapi berdoa kotong juga harus bekerja. Kan dari dulu semboyan gereja berdoa dan bekerja, ora et labora, itu berdasarkan firman Tuhan. Cara Tuhan bekerja untuk setiap orang beda-beda. Saudara-saudara, kerajaan Allah yang Tuhan Yesus kasih umpama dengan biji sesawi itu mau kasih ingat sang kotong. Untuk jadi anak-anak kerajaan Allah tuh kotong mulai dari hal yang kici-kici belajar setia, belajar jadi anak-anak yang son balas jahat dan jahat,
berbagi dengan dong yang menderita, menjadi anak-anak kerajaan Allah yang tetap setia pada Sang Raja Agung. Dan apa yang kotong bikin tuh bisa kasih pengaruh orang lain untuk juga mau datang pada Tuhan. Nah, saudara-saudara, dalam dunia yang kadang-kadang bikin kotong semakin gelisah karena pandemi yang belum berakhir, ditambah lagi dengan adanya peperangan, kekerasan, ekonomi yang kadang-kadang susah. Nah, apa yang harus kotong bikin? Sebenarnya ada banyak hal yang bisa kotong lakukan, mulai dari hal yang kicik-kicik misalnya kotong batahan dalam penderitaan, karena kotong tahu ini badai akan berakhir. Kotong batahan dan berbagi dengan orang yang menderita, dan juga paling tidak kotong berdoa untuk pendamaian. Seperti yang Tuhan Yesus ajar dalam doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu di bumi sama seperti di surga, dan setia menjadi anak-anak kerajaan Allah yang bisa kasih pengaruh orang banyak di tengah-tengah dunia yang Tuhan kasihi. Demikian firman Tuhan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan berbagi dengan yang lain. Tuhan memberkati. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.